Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia PGRI, calon guru gelombang 2 tahun 2024 yang sedang ber-PPL juga di SMAN 66 Jakarta sebagai guru matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul yang akan saya buat ke depannya dengan rancangan PSE yang telah saya susun untuk mempelajari pelajaran matematika khususnya pada sudut pusat dan sudut keliling. Video ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana pembelajaran sosial dan emosional diintegrasikan pada pembelajaran matematika. Dalam modul ajaran yang saya buat juga terdapat struktur seperti tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, asesmen yang digunakan, serta identitas modul ajar. Baik, sebelum saya tampilkan materi dari modul ajar, saya ingin terlebih dahulu menunjukkan bagaimana saya telah mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang ada berdasarkan KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional yang dikembangkan. Ini bertujuan agar kita bisa lebih memahami bagaimana setiap kegiatan dalam pembelajaran ini mendukung perkembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai implementasi pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi lingkaran dengan topik sudut pusat dan sudut keliling. Pembelajaran ini bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan pemahaman matematika siswa, tapi juga untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi kehidupan mereka. Pada perencanaan implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mendefinisikan dan menghitung besar sudut keliling dan sudut pusat dalam sebuah lingkaran, serta menerapkan konsep tersebut dalam penyelesaian masalah kontekstual dengan kerjasama yang efektif. Siswa dapat membuktikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling melalui praktikum atau LKPD dengan pengelolaan emosional dan komunikasi secara konstruktif dalam kelompok. KSE ini untuk satu kali pertemuan saya akan menjelaskan pentingnya KSE dalam pembelajaran. Sebagai bagian dari pembelajaran ini, kita akan mengembangkan beberapa kompetensi sosial dan emosional atau biasa disebut dengan KSE. KSE merupakan keterampilan yang penting untuk membantu siswa mengelola diri mereka sendiri, berinteraksi secara positif dengan orang lain, dan menghadapi tantangan secara konstruktif. KSE yang dikembangkan dalam pembelajaran ini meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masuk pada yang pertama, KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri dengan cara identifikasi emosi diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengendalikan dan memahami emosi sendiri, seperti dampaknya terhadap perilaku dan keputusan yang diambil. Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi perasaan mereka pada awal pembelajaran. KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri. Dengan deskripsi kegiatan, cara yang dilakukan adalah dengan memberi sticky note kepada siswa. Mereka diminta untuk menuliskan perasaan mereka baik secara fisik ataupun emosi, dengan mengelompokkan perasaan tersebut menjadi 3 kategori, yaitu senang, warnanya kuning, biru biasa saja, atau hijau buruk. Setelah itu, mereka memasukkan sticky note tersebut ke dalam kotak yang sudah disediakan. Salah satu murid nantinya kemudian mengambil selembar sticky note secara acak dan membaca isi perasaan tersebut di depan kelas. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri siswa sehingga mereka lebih siap untuk belajar dan dapat memusatkan perhatian pada materi yang akan dipelajari. Ini juga mengajarkan siswa untuk mengenali perasaan mereka dan bagaimana perasaan tersebut dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan orang lain.
Yang kedua, manajemen diri. Setelah melakukan identifikasi emosi, tahap selanjutnya adalah manajemen diri. Manajemen diri yang saya masukkan ke dalam modul ajar saya yaitu bagaimana cara siswa mengendalikan emosi mereka terutama pada saat menghadapi tantangan atau kesulitan. Dalam pelajaran ini, siswa diberikan soal-soal matematika yang harus dikerjakan secara individu untuk bahan evaluasi guru. Deskripsi kegiatannya, saat mengerjakan soal, siswa harus bisa mengatur diri mereka tetap tenang, fokus, meskipun soal yang diberikan cukup menantang. Siswa belajar bagaimana mengontrol emosi mereka ketika dihadapkan pada suatu soal atau permasalahan yang lebih kompleks, serta bagaimana cara mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur dan tenang. Pembelajaran ini mengajarkan siswa bahwa mengelola emosi sangat penting, terutama ketika menghadapi tugas atau ujian yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dengan pengelolaan emosi yang baik, mereka bisa lebih fokus pada tujuan atau tugas mereka dan mengatasi hambatan yang ada. Selanjutnya, kesadaran sosial. Kesadaran sosial atau kepedulian terhadap perasaan orang lain ini merupakan kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain serta berinteraksi secara positif dengan mereka. Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok dan mendengarkan pendapat teman mereka. Dengan deskripsi kegiatan, pada bagian ini siswa diminta untuk membaca pesan motivasi yang mereka ambil dari kotak setelah diidentifikasi perasaan di awal pembelajaran. Hal ini mengajarkan siswa untuk lebih peduli terhadap perasaan teman-teman mereka, memberikan dukungan, serta empati. Selain itu, siswa juga belajar bagaimana mengembangkan kesadaran sosial dengan bekerja sama dalam kelompok, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematika yang diberikan. Dalam diskusi kelompok, siswa juga belajar untuk mendengarkan dengan seksama, menghargai perbedaan pendapat, serta memberikan kontribusi yang positif dalam kelompok. Selanjutnya, keterampilan sosial. Pada kegiatan ini, tujuannya itu kerjasama dalam tim dan pemecahan masalah yang kolaboratif. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam tim atau kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia nyata, di mana seringkali kita harus bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan deskripsi kegiatan dalam pembelajaran ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, serta menyelesaikan masalah matematika yang diberikan. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan cara penyelesaian masalah, saling mengajarkan, serta berkomunikasi secara efektif dalam kelompok. Selama diskusi, siswa akan melatih keterampilan sosial mereka seperti berbicara dengan jelas, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Mereka juga belajar untuk berkolaborasi dengan teman-teman mereka untuk memecahkan masalah secara bersama. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini bertujuan untuk siswa belajar mengambil tanggung jawab terhadap apa yang sudah dipelajari dan bagaimana memperbaiki proses belajar ke depannya.
Dengan deskripsi kegiatan, siswa diminta untuk mengisi lembar refleksi yang berisi pertanyaan seperti bagaimana saya mengatasi kesulitan dalam memahami materi ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki proses belajar. Dengan refleksi ini, siswa belajar untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka dan cara untuk terus memperbaiki diri. Dengan kegiatan ini, siswa diajak untuk menilai diri mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta membuat keputusan tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan kemampuan mereka di masa depan. Sekarang mari kita lanjutkan dengan melihat modul ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran ini. Modul ajar ini mencakup berbagai aktivitas yang akan membantu siswa memahami konsep-konsep lingkaran seperti sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring. Selain itu, modul ini juga dirancang untuk mengembangkan KSE yang telah kita bahas. Pada modul ajar yang saya buat, ada memuat informasi umum seperti identitas sekolah, kompetensi awal, media pembelajaran yang saya gunakan, modul pembelajaran. Saya di sini menggunakan modul pembelajaran problem based learning dengan pendekatan THRL, teaching at the right level, kompetensi inti dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta urutan kegiatan pembelajaran. Masuk pada urutan kegiatan pembelajaran, pendahuluan, guru membuka pertemuan dengan salam, ucap syukur, menanyakan keadaan, absensi, dan pada kegiatan pendahuluan terdapat juga KSE yang tadi sudah saya sebutkan, yakni dengan melakukan kegiatan mengidentifikasi emosi diri, seperti bertanya apa yang kalian rasakan hari ini, bagaimana pagimu, apa yang sedang kamu rasakan, dan mengajak mereka menyalurkan perasaan mereka pada sticky note yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian mereka memasukkan sticky note tersebut di kotak yang sudah disiapkan. KSE yang ada di sini yaitu kesadaran diri dengan mengidentifikasi emosi diri. Kemudian salah satu siswa diminta untuk mengambil kertas secara acak di dalam kotak dan guru meminta dia membacakan isinya serta meminta siswa tersebut memberikan motivasi kepada temannya yang menulis kertas tersebut. Ini juga merupakan KSE dari kesadaran sosial, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Lanjut pada kegiatan inti, saya menggunakan sintak dari problem based learning, yaitu pada pembelajaran pertama terdapat orientasi siswa pada masalah dengan mengajak mereka untuk membuat kelompok secara heterogen dengan 6 siswa di dalamnya. Masing-masing siswa juga menjelaskan penjelasan guru terhadap masalah yang diberikan. Kedua, ada mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini terdapat kegiatan KSE, yaitu pada saat setiap kelompok melakukan diskusi kecil dan menyajikan solusi dari permasalahan tersebut. KSE yang ada ini adalah tentang kesadaran sosial, bekerja sama dengan teman untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, siswa diminta untuk mendengarkan pendapat teman lain, menghargai perbedaan, dan cara penyelesaian yang terdapat pada keterampilan sosial KSE. Ini mempraktekkan kerjasama tim dalam memecahkan masalah secara kolaboratif. Sintak yang ketiga yakni membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Guru berkeliling untuk melihat aktivitas peserta didik baik individu ataupun dalam kelompok
serta mengarahkan siswa juga untuk mengerjakannya dengan cermat dan teliti. Guru juga memberikan bantuan kepada siswa untuk bertanya apabila menghadapi kesulitan. Sintaks selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, perwakilan siswa diminta untuk menyajikan temuan mereka kepada kelas mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling, serta perwakilan kelompok memberikan kesimpulan dari hasil diskusi mereka mengenai masalah yang diberikan. Sintaks selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, kelompok lain diminta untuk menyimak dan memberikan tanggapan apabila ditemukan perbedaan dalam penyelesaian masalah, lalu mempersilahkan kelompok lain juga untuk bertanya, untuk mengintegrasi pemikiran kritis mereka, serta memberikan umpan balik dan mengkonfirmasi hasil temuan siswa. Guru juga mengajak kelompok lain untuk memberikan apresiasi perwakilan kelompok yang sudah maju. Di bagian penutup terdapat KSE, yaitu guru memberikan tugas mandiri sebagai bahan evaluasi tingkat pengetahuan siswa terhadap materi sudut pusat dan sudut keliling. Ini termasuk KSE manajemen diri, yaitu untuk mengontrol emosi ketika menghadapi soal yang lebih kompleks. Guru mengajak beberapa siswa juga untuk menarik kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Ini sebagai KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana siswa belajar untuk mengambil tanggung jawab terhadap apa yang sudah dipelajari dan bagaimana memperbaiki proses belajarnya. Selanjutnya, siswa juga diminta untuk menuliskan refleksi mengenai bagaimana mereka menemukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dan bagaimana mereka mengatasi kesulitan dalam memahami konsep ini melalui Google Form. Lalu guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya ada asesmen yang digunakan. Ada juga refleksi peserta didik dan refleksi guru. Diberikan juga materi pengayaan, materi premedial, glosarium, daftar pusaka, serta sumber bacaan guru. Terdapat juga lampiran-lampiran seperti asesmen diagnostik non-kognitif, asesmen diagnostik kognitif, serta asesmen formatif berupa KPD dan esai yang diberikan berdasarkan asesmen awal.